Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan soal cognitive part, bagian very hard khususnya di nomor 1 terlebih dahulu sekarang. Nah, suku banyak bla 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 membagi habis. Oke, sekarang kita masuk ke soal cognitive part khususnya di bagian very hard. Kita mulai dari nomor 1 dulu. Nah, suku banyak bla 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 membagi habis bla bla bla, lalu yang ditanya adalah nilai A ditambah B-nya berapa gitu. Oke, untuk menjawab soal ini kita pakai, saya menggunakan cara pembagian panjang, long division di sini. Katanya suku banyak X pangkat 3, berarti tulis suku banyak X pangkat 3 tambah 3X kuadrat ditambah 9X ditambah 3 membagi habis, berarti kan si X pangkat 3 ini tuh yang ngebagi. Nah, di sini membagi habis X pangkat 4 plus 4X pangkat 3 tambah 2AX kuadrat tambah 4BX tambah C. Nah, teman-teman, kita lihat dulu. Di sini ada X pangkat 4. X pangkat 4 dibentuk dari X pangkat 3 itu bagaimana caranya? Gini aja, X pangkat 4 bagi X pangkat 3 itu tersisa X doang. Berarti di sini yang pertama adalah X. X dikali X pangkat 3 dapat X pangkat 4. X kali 3X kuadrat dapat 3X pangkat 3. X dikali 9X dapat 9X kuadrat. X kali 3 dapat 3X. Sekarang dikurangi, dapat nanti bentuknya adalah ini dikurangi, ini 0 habis, ini tersisa 3X, tersisa 1X pangkat 3. Nah, di sini kan masih belum tahu, tapi dia sama-sama X kuadrat nih. X kuadratnya keluarin aja. Nanti kita dapat berarti di sini berarti 2A, di sini berarti ditambah 2A min 9X kuadrat. Atau biar nggak bingung, saya tulis secara lengkapnya dulu. Berarti 2AX kuadrat, ini dikurangi 9X ya, dikurangi 9X kuadrat. Terus ditambah, ini kan BX, 4BX, di sini 3X. Tulis aja berarti positif 4BX. Terus dikurangi 3X ditambah C. Nah, teman-teman, biar lebih enak lihatnya, teman-teman bisa ngebuat dia jadi seperti ini. Jadinya X pangkat 3. Ini kan ada X kuadrat masing-masing, jadinya positif 2A, ini positif 2A. Tuh, dikurangi dengan 9, ini X kuadrat gitu. Nah, ini ada X juga, ini X, ini X. Dengan cara yang sama, pakai sifat distributif, jadinya 4B min 3X ditambah C, begitu. Ini tuh bentuk enaknya. Boleh kita tulis atau mau dibiarin seperti ini juga ya silahkan. Kita tulis dalam bentuk seperti ini aja. Nah, terus di sini ada X pangkat 3. Biar habis X pangkat 3-nya, kita bagi aja X pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 3. X pangkat 3 yang ini. Jadinya berapa? 1. Nah, jadi di sini kita tulis plus 1. 1 kali X pangkat 3, X pangkat 3. 1 kali 3X kuadrat, 3X kuadrat. 1 kali 9. Nah, di sini ya tulisnya 9X. Terus 1 kali 3. Nah, di sini tulisnya 3. Nah, sekarang dikurangin. Semua dikurangin. Ini habis. Tuh. Sekarang ini berarti 2AX kuadrat. Nah, teman-teman, di sini kan udah habis nih. Udah nggak ada X lagi di sini. Di sini udah habis nih. Di sini udah habis. Maksudnya tersisa X kuadrat doang kan. Sedangkan pembaginya itu ada X pangkat 3, maka udah beres di sini pembaginya. Maksudnya hasil baginya udah cukup sampai X plus 1. Nah, di sini katanya membagi habis nih di soal. Kalau suku banyak ini tuh membagi habis ini. Dengan kata lain, teman-teman, berarti sisanya sisanya di sini adalah 0. Di sini sisanya 0. Nah, gimana caranya biar dia 0? Berarti yang pertama adalah yang ini. Ini kan habis. Nah, sekarang yang X kuadratnya nih, kumpulin X kuadratnya. Nah, ini dia ketika dikurangin, dilakukan operasi gitu, dioperasi hitung, dia hasilnya 0. Begitu pula dengan yang X nih, ketika dia dioperasi hitungkan hasilnya 0. Begitu pula dengan yang positif yang ini, C sama 3 ini, hasilnya 0 juga. Jadi, kita tinjau satu-satu. Yang pertama, yaitu 2A, nah 2AX kuadrat, dikurangi 9X kuadrat, dikurangi 3X kuadrat, itu sama dengan 0. Nah, ini harus sama dengan 0. Nah, teman-teman, kita bisa bagi aja X-nya di sini. Biar lebih enak, kita bagi aja X-nya. Hilangin semuanya. Caranya gimana? Kedua ruas kita bagi dengan X kuadrat. Jadi tersisa 2A min 9, atau gini aja biar nggak bingung. 2X kuadrat dibagi dengan X kuadrat min 9X kuadrat dibagi dengan X kuadrat min 3X kuadrat dibagi dengan X kuadrat. Nah, ininya juga dibagi gitu. Nah, ini tersisa berapa jadinya? Jadinya tersisa 2A min 9. Ini kan habis. Ini coret jadinya berapa? Nah, ini jadi. Nah, min 9 min 3 sama dengan 0. Jadi di sini 2A
min 9, min 3, min 12 sama dengan 0. Jadi A-nya sama dengan 6. Udah dapat A-nya 6. Sekarang yang kedua kita lihat, ini udah beres berarti yang sini udah beres. Sekarang kita lihat yang X-nya. Nah, kita lihat yang X-nya berarti 4BX dikurangi 3X dikurangi dengan 9X sama dengan 0. Dengan cara yang sama kita pengen hilangin si X-nya aja. Hilangin X-nya, berarti kita bagi kedua ruas dengan X begitu. Kita bagi kedua ruas dengan X. Jadi dapat nanti hasilnya adalah 4B min 3 min 9 sama dengan 0. Nah, di sini berarti min 3 min 9 itu 12 sama dengan 0. Jadi 4B sama dengan 12. Jadi B-nya adalah 12 dibagi dengan 4, yaitu 3. Nah, ini. Nah, apakah kita perlu nyari nilai C-nya? Kalau kalian menulis ya boleh. Berarti C ditambah 3 sama dengan 0. Ini ya, kita tinjau yang ini. Berarti C-nya sama dengan min 3 gitu. Tapi yang perlu kita tahu adalah A sama B-nya aja di sini. Karena kita pengen jumlahin A sama B. Jadi, nilai A sama B-nya adalah 6 ditambah 3 hasilnya 9. Begitu untuk nomor 1. Sekarang kita lanjut di nomor 2. Tanpa melakukan pembagian panjang, tentukan sisa. Nah, di sini yang diminta itu hanya sisanya aja dari polinomial yang pangkatnya gede di sini. Tapi dia dibaginya itu oleh X-1 sama X+1 aja. Tulis polinomialnya yaitu X pangkat 2025 dikurangi X pangkat 2024 ditambah 3. Nah, kita pengen tahu nih sisanya dulu ketika dibagi oleh X-1. Jadi kalau dia dibagi dengan X-1, kita tinjau X sama dengan X-1 sama dengan 0. Jadi kita tinjau yang pertama adalah X sama dengan 1. Jadi sisanya yang pertama P1 atau kita tulis sebagai sisa 1 itu adalah 1 pangkat 2025 dikurangi 1 pangkat 2024 ditambah 3. 1 pangkat berapapun hasilnya 1 kurangi 1 ditambah 3 hasilnya 3. Ini untuk sisa yang pertama. Lalu yang kedua kita tinjau ketika X plus 1 sama dengan 0. Jadi tinjau ketika nilai X-nya sama dengan negatif 1. Berarti kita tinjau P-1 sama dengan sisa min 1. Berarti min 1 pangkat 2025, pangkat ganjil di sini. Yang kedua pangkat genap di sini. Ditambah 3. Min 1 pangkat ganjil itu adalah min 1 pangkat ganjil misalnya 3 gitu. Hasilnya negatif 1. Sama kayak negatif 1 pangkat 1 gitu kan ya. Ini negatif 1. Jadi kalau misalnya pangkatnya ganjil, berarti hasilnya negatif 1. Tapi kalau genap misalnya, negatif 1 pangkat 2. Ini kan sama aja dengan negatif 1 kali negatif 1. Negatif kali negatif positif. Jadinya 1 kali 1, 1. Jadi di sini jadinya tetap 1. Gitu ya. Tapi negatifnya ini punyanya operasinya aja gitu. Terus ditambah dengan 3. Min 1 kurangi 1. Min 2 ditambah 3. Min 2 tambah 3, 1. Jadi sisa. Jadi kita dapat informasi yang pertama adalah S1 sama dengan 3. Lalu yang kedua S-1 sama dengan 1. Nah, kita pengen tahu nih sisa pembagiannya secara formal. Berarti kalau misalnya dia dibagi dengan persamaan kuadrat, misalnya X kuadrat plus BX plus C, maka ketika dia, ya ini pembaginya, maka sisanya itu berbentuk linear ya. Yang kita sepakati adalah MX plus N di sini. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya kita tahu informasi seperti ini, berarti kita tulis aja berarti secara umumnya kita dapat bentuk sisanya adalah MX plus N. Nah, informasi pertama kita pengen tahu nih nilai M sama N-nya. Tapi kita udah punya dua informasi di sini. Yang pertama, S1 itu sama dengan, kita masukin ke sini jadinya X-nya jadi 1, jadi M kali 1 tambah N. Itu hasilnya M plus N. S1-nya tadi 3, oke. Lalu yang kedua, S-1. Berarti X-nya min 1 ditambah N. Jadinya min M plus N sama dengan S-1-nya 1. Nah, di sini pakai SPLDV, berarti kita kurangi saja jadinya. Kurangin, boleh tambah, boleh kurang, tapi di sini saya langsung kurangin saja untuk ngilangin nilai N-nya. M dikurangi negatif M, itu jadinya 2M. 3 kurang 1, 2. Jadi nilai M-nya 1 gitu. Nah, karena M-nya 1, kita substitusi saja ke persamaan 1. Persamaan 1, M-nya sama dengan 1, maka di sini 1 tambah N sama dengan 3, berarti nilai N-nya 1 tambah berapa yang hasilnya 3, yaitu 2, begitu. Jadi kita dapat kesimpulan sisanya adalah MX plus N. M-nya itu 1, jadi X ditambah N-nya itu 2. Ini sisanya itu untuk nomor 2. Oke, sekarang kita lanjut bahas di nomor 3. Sebuah bank sampah sekolah mencatat sejumlah botol plastik yang dikumpulkan dalam kilogram setiap minggu sebagai berikut. Nah, di sini kan data tersebut diketahui nih. Data tersebut dimodelkan dengan sebuah polinomial kubik.
Jadi maksudnya bentuk umumnya adalah PX sama dengan AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat ditambah CX ditambah D. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan persamaan polinomial yang sesuai dulu. Nah, pertama kita pengen tahu nilai A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, D-nya berapa. Dari informasi yang ada di sini. Pertama, X itu kan di sini nih, X itu menyatakan minggu dan data tersebut dapat dimodelkan dengan sebuah polinomial. Maksudnya gimana? Di sini berat nih. Nah, ini berat ini adalah fungsi P-nya. Fungsi P-nya di situ. Nah, jadi maksudnya ketika nilai nih yang diketahui ketika X-nya sama dengan 0. Berarti P0-nya berapa nih? P0-nya adalah 10 begitu. Jadi kalau misalnya kita masukin ke polinomial ini, jadinya kita dapat P0 sama dengan A dikali 0 pangkat 3 ditambah B kali 0 pangkat 2 tambah C kali 0 ditambah D. Nah, hasilnya P0 itu adalah 10. Berarti kita dapat A kali 0, B kali 0, C kali 0, hasilnya 0. Tersisa D aja. Berarti D-nya sama dengan 10. Kita dapat satu informasi nilai D-nya. Lalu kita pengen tahu nilai yang lainnya. Sekarang kita masukin nilai X-nya sama dengan 1 nih. Jadi kalau nilai X-nya sama dengan 1, diketahui P1-nya adalah 16. Jadi P1 sama dengan 1 pangkat 3, 1 pangkat 2, 1 pangkat 1 juga 1. Jadi bisa kita tulis A plus B plus C plus D. Itu sama dengan 16. Tapi kita udah tahu nilai D-nya itu 10. Jadi kita tulis A tambah B tambah C tambah 10 sama dengan 16. Kedua ruas dikurangi 10, biar 10-nya hilang di ruas kiri. Jadinya diperoleh A plus B plus C sama dengan 6. Begitu. Ini informasi yang kita butuhkan. Kita tulis informasi, maksudnya persamaan pertama. Lalu yang kedua, X sama dengan 2. Nah, untuk X sama dengan 2, itu katanya, ini di sini, itu katanya 28. Berarti kita tulis 28. Berarti P2 sama dengan A dikali 2 pangkat 3 tambah B kali 2 pangkat 2 tambah C kali 2 ditambah D-nya berapa tadi? 10. Langsung saja jadinya 28. Nah, di sini 2 pangkat 3 8A ditambah 4A ditambah 2A sama dengan kedua ruas dikurangi 10 jadinya 18. Nah, ini biar lebih enak bentuknya kita langsung bagi 2 aja. Ini bagi 2 kedua ruasnya. Jadi dapat 4A tambah 2A. Kok ini jadi A semua. Ini B harusnya. 4B tambah 2C. Nah, ini jadinya dapat 4A tambah 2B tambah C sama dengan 9. Nah, ini informasi kedua. Kita tulis 2. Oke, sekarang informasi ketiga. X sama dengan berapa nih? X sama dengan 3 katanya. Diperoleh P3-nya itu adalah tadi adalah 46. 46. Jadi P3-nya adalah A kali 3 pangkat 3 tambah B kali 3 pangkat 2 tambah C kali 3 tambah 10 sama dengan 46. Nah, 3 pangkat 3 itu 27A ditambah B kali 3 pangkat 2 itu 9B tambah 3C, 10-nya kedua ruas dikurangi dengan 10 jadi sama dengan 36. Nah, ini teman-teman bisa bagi kedua ruas dengan 3. Diperoleh hasilnya 9A ditambah 3B tambah C sama dengan 12. Nah, ini untuk informasi ke-3. Nah, teman-teman, di sini ada 3 persamaan dan ada 3 variabel yang nggak diketahui. Nah, di sini teman-teman punya yang ini. Saya salin dulu. Teman-teman punya informasi dari persamaan 1. Bentar ya. Ini informasi dari persamaan 1. Lalu dari informasi dari persamaan 2 di sini. Kita tulis ulang dulu. Saya salin ulang dulu. Ini kok 4. Kok 1. Ini 4. Nah, lalu yang terakhir. Ketiga maksud saya. Nah, di sini ada 3 persamaan. Nah, teman-teman bisa ngira-ngira kira-kira pengen ngerjain yang mana dulu, persamaan 1 kah dengan persamaan 2 atau persamaan 2 dan persamaan 3 atau persamaan 1 dan persamaan 3. Silakan. Nah, di sini saya langsung saja menggunakan dengan cara persamaan 2 dikurangi dengan persamaan 1. Nanti berarti diperoleh 4A tambah 2B tambah C sama dengan 9 dan A ditambah B ditambah C sama dengan 6. Kurangi saja langsung, dapat 3A ditambah B sama dengan, habis ya C-nya, jadi sama dengan 3. Nah, sekarang kita masuk ke, bentar, ini saya bintangin aja, bintang yang pertama. Lalu
Di sini saya kurangin. Ini yang pertama. Lalu di sini persamaan 3 dikurangin dengan persamaan 2. Ya, dikurangi dengan persamaan 2. Berarti kita peroleh di sini nilai T9A tambah 3B tambah C sama dengan 12. Berarti di sini 4A tambah 2B tambah C sama dengan 9. Kurangin, kita dapat hasilnya adalah 5A tambah B, ya, tambah B sama dengan 3. Nah, ini yang kedua, bintang yang kedua. Ini bintang yang kedua. Nah, ini karena ada A nama B di sini, kita langsung saja, berarti A, ini kan sama-sama 3 nih, sama dengan 3. Langsung aja, bintang yang kedua, saya kurangin dengan bintang yang 1. Berarti diperoleh 5A min B sama dengan 3. 5A plus B, lalu 3A plus B sama dengan 3. Dikurangin, dapat 2A sama dengan 0. Berarti A-nya sama dengan 0. Nah, ini kita udah dapat nilai A-nya 0. Berarti kita substitusi ke bintang yang mana? Bintang yang 1 boleh. Bintang yang 1 diperoleh nilai B-nya, berarti langsung ya. B sama dengan 3 gitu. B-nya sama dengan 3. Kalau B-nya sama dengan 3, kita masukin ke persamaan 1 gitu. Persamaan 1, maka A tambah B tambah C, berarti 0 tambah 3 tambah C sama dengan 6. Diperoleh nilai C-nya yaitu 3. Betul. Ini 3. Itu ya. Jadi kita dapat nilai A, B, C-nya adalah A-nya 0, B-nya 3, C-nya juga 3. Nah, jadi teman-teman, kita masukin ke sini lagi. Berarti nilai polinomialnya kita tulis sebagai A-nya 0, berarti dia hilang, bukan X pangkat 3. Jadinya adalah BX, B-nya berapa tadi? B-nya adalah 3. Berarti B 3X kuadrat ditambah C-nya berapa tadi? C-nya 3 dan D-nya 10. C-nya 3 dan D-nya 10. Nah, ini untuk jawabannya. Nah, sekarang kita lihat. Lalu gunakan metode Horner untuk membagi PX dengan X-2. Nah, tafsirkan maknanya juga. Nah, sekarang kita coba. Berarti di sini dengan Horner, berarti dimasukin nilai X-nya berapa? X-2 sama dengan 0. Berarti nilai X-nya sama dengan 2. Kita pakai Horner di sini. Berarti koefisiennya 3, 3 dan 10. Yang pertama 3 ya. Yang pertama di sini nilai Hornernya 2 ditambah 3 turun 6, 9, terus 18 dan tersisa 28. Jadi pada minggu kedua, pada X sama dengan 2, sisa sampah itu adalah sisa sampah botol plastik ya di sini adalah 28 kg. Nah, itu untuk nomor 3. Terima kasih.